Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurus Soliha dengan nomor induk 2003046003. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebenaran menurut pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Ihron, Magister Agama. Sebelum masuk kepada materi, sebelum masuk kepada materi kebenaran menurut pandangan filsafat, sebelumnya kita harus tahu apa itu kebenaran, kemudian bagaimana filsafat memandang sebuah kebenaran. Sebelum kita lanjut ke bidang ontologi, epistemologi, kemudian aksiologi, sudah sepatutnya kita mencari tahu apa sih kebenaran itu, kemudian bagaimana filsafat memandang sebuah kebenaran. Nah, pada hakikatnya, manusia hidup di dunia tentu memiliki keinginan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Ilmu pengetahuan merupakan produk kegiatan berpikir di mana manusia menemukan dirinya, memahami eksistensinya, dan menghayati hidupnya dengan lebih sempurna. Nah, munculnya masalah-masalah dalam diri manusia akhirnya mendorong manusia untuk berpikir, bertanya, lalu mencari jawaban atas segala sesuatu yang ada. Dan akhirnya manusia menjadi makhluk yang mampu menemukan dan mencari kebenaran dalam hidup. Kemudian, apa sih kebenaran itu? Menurut Abbas Hamami, kata kebenaran digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi itu apa sih maksudnya? Proposisi adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Nah, akhirnya karena adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia, manusia di sini sebagai subjek yang mengetahui mengenai objek dalam hal ini adalah kebenaran, maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran ada pada seberapa jauh subjek, dalam hal ini manusia, mempunyai pengetahuan mengenai objek, dalam hal ini kebenaran. Nah, sedangkan pengetahuan manusia berasal dari banyaknya sumber-sumber itu kemudian sekaligus akhirnya berfungsi sebagai ukuran suatu kebenaran. Dalam memahami kebenaran, terdapat akhirnya muncul pendapat-pendapat, kemudian muncul teori-teori kebenaran. Di antaranya yaitu yang pertama adalah teori kebenaran korespondensi. Adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Nah, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Nah, untuk teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antaranya pelopornya adalah Plato, Aristoteles, Ramsey, dan lain-lain. Nah, dari pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, yaitu pernyataan dan kenyataan. Jadi menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misalkan, Lamongan adalah sebuah kota di Jawa Timur. Pernyataan tersebut dinilai benar jika memang Lamongan merupakan suatu kota yang terletak di Jawa Timur. Yang selanjutnya, teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan itu dianggap benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Nah, menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri.
Teori kebenaran koherensi atau konsistensi ini berpendapat bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, kemudian diterima dan diakui sebagai benar. Jadi suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan dengan proposisi-proposisi yang lain, yang benar, yang sudah diterima dan sudah diketahui dan diakui kebenarannya dari dulu. Maka dengan kata lain dapat disimpulkan, menurut teori koherensi atau konsistensi ini, suatu pernyataan adalah benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu kita terima dan kita ketahui kebenarannya. Yang selanjutnya adalah teori kebenaran pragmatis. Teori pragmatis adalah teori yang memandang bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya adalah teori performatif. Teori performatif ini menjelaskan bahwa suatu pernyataan itu dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tapi justru dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas, sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Jadi teori ini disebut juga disebut juga tindak bahasa, karena mengaitkan kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan suatu pernyataan. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah agama sebagai teori kebenaran. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, pada hakikatnya manusia hidup di dunia adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Nah, salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah dengan agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran dalam mendapatkan kebenaran itu menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Jadi kebenaran adalah bersumber dari wahyu dan kebenaran bersumber dari Tuhan. Kemudian kebenaran itu memiliki arti dan pengertian yang sangat luas karena melihat cakupan filsafat sendiri yang begitu luas. Filsafat kan sudah disebut sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan ya. Jadi saking luasnya cakupan filsafat sehingga memiliki pandangan yang sangat bervariasi terhadap kebenaran itu sendiri, tergantung dari sudut mana kebenaran itu dipandang. Buktinya tadi ada beberapa teori-teori seperti teori korespondensi, koherensi, pragmatis, performatif, agama sebagai teori kebenaran. Nah, itu tidak bisa disalahkan karena mereka filsafat itu cakupannya sangat luas sehingga memandang kebenaran atau memandang suatu kebenaran pun dengan sangat luas pula, tergantung dari sudut mana kebenaran itu dipandang. Yang selanjutnya, setelah saya menjelaskan tentang kebenaran dan teori-teori kebenaran, kita akhirnya bisa masuk apa sih ontologi itu? Kan tadi di awal adalah kita ingin membahas kebenaran dalam pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sebelum kita masuk ke keterkaitan antara kebenaran dalam pandangan filsafat dengan bidang ontologi, epistemologi, aksiologi, nah hendaknya kita mengetahui dulu apa sih ontologi itu. Ontologi itu merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Jadi ontologi merupakan bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi objek telaah ontologi itu adalah yang ada dan tidak terikat pada suatu perwujudan tertentu. Jadi ontologi itu membahas tentang yang ada secara universal.
universal maksud saya. Maaf. Kemudian ontologi juga berusaha mencari inti yang dimuat di setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Jadi ditinjau dari segi ontologi, akhirnya ilmu membatasi diri pada kajian-kajian yang bersifat empiris. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa hal-hal yang sudah berada di luar jangkauan manusia tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris. Sedangkan ilmu itu memiliki ciri berorientasi pada dunia yang empiris. Gitu. Dalam ontologi, ilmu pengetahuan hendaknya diuraikan secara metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Nah, contohnya tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ontologi itu membahas hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Contohnya seperti ini. Saya adalah orang Indonesia. Saya adalah manusia. Saya berakal. Saya adalah organisme hidup. Maka saya ada. Itu karena itu tadi berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi aku ini orang Indonesia. Aku manusia. Aku berakal. Aku adalah sebuah organisme yang hidup. Maka aku ada. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bidang epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki atau mempelajari asal usul sifat atau metode dan batasan pengetahuan manusia, mempelajari sumber, struktur, kemudian validitas atau sahnya suatu pengetahuan. Nah, epistemologi juga disebut dengan teori pengetahuan. Nah, kalau tadi objek telaah ontologi adalah segala sesuatu yang ada dan tidak terikat, jadi bersifat universal. Maka kajian apa sih objek telaah dari epistemologi itu? Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana suatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan yang lainnya. Jadi benar-benar mempertanyakan begitu. Bahkan Harun Nasution juga mendefinisikan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Kalau ontologi adalah dasarnya ada apa dasar-dasar dari segala sesuatu yang ada, melihat mengkaji segala sesuatu yang ada, maka sesuatu yang ada tersebut akhirnya masuk ke tahapan epistemologi. Di tahapan epistemologi atau di bidang epistemologi, akhirnya sesuatu yang ada tersebut dipertanyakan. Bagaimana sih sesuatu itu bisa ada? Kemudian bagaimana cara kita mengetahui sesuatu itu ada? Bagaimana mengetahui sesuatu itu membedakan sesuatu itu satu sama yang lain itu dibahas di bidang epistemologi. Jadi intinya objek telaahnya adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana sesuatu itu bisa ada, bagaimana asal mulanya, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu tersebut itu ada. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah aksiologi. Nah, apa sih aksiologi itu? Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari segi kefilsafatan. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, aksiologi itu bisa dipahami sebagai bidang telaah terhadap ilmu yang mempertanyakan tujuan ilmu, yaitu apakah teori ilmu itu hanya merupakan penjelasan
objektif realita atau teori ilmu itu merupakan pengetahuan untuk mengatasi berbagai masalah yang relevan dengan realitas bidang kajian ilmu yang bersangkutan. Jadi tujuan dasar ilmu adalah menjelaskan realita atau atau segala sesuatu yang ada. Nah, sedangkan di bidang aksiologi ini memiliki landasan bahwa dalam tatanan atau di bidang aksiologi ini akhirnya mempertanyakan untuk apa sih pengetahuan itu digunakan, bagaimana hubungannya dengan penggunaan ilmiah, dengan moral atau etika, bagaimana penentuan objek yang diteliti secara moral, bagaimana kaitan prosedur ilmiah dengan metode ilmiah, dengan ya kaidah-kaidah yang bersifat apa ya, moral atau etika. Jadi setelah tadi kita kembali lagi ke bidang ontologi. Ontologi adalah objek telaahnya adalah yang ada. Kemudian lanjut ke bidang epistemologi. Epistemologi setelah menemukan sesuatu itu tadi yang ada itu tadi, kemudian akhirnya di bidang epistemologi dipertanyakan bagaimana caranya kita mengetahui sesuatu yang ada tersebut, bagaimana sesuatu tersebut bisa ada, itu di bidang epistemologi. Kemudian selanjutnya di bidang aksiologi, ketika sudah menemukan jawaban-jawaban tersebut, oh ternyata sesuatu ini ada karena bla 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 bla. Cara kita mengetahui sesuatu itu adalah dengan begini begini begini. Maka dilanjutkan di bidang aksiologi. Di bidang aksiologi akhirnya juga dipertanyakan setelah kita mengetahui apa itu, misalkan setelah kita mengetahui apa itu batu begitu ya. Di bidang ontologi dijelaskan bahwa objek telaahnya adalah sesuatu yang ada. Nah, kita ibaratkan sesuatu yang ada ini adalah batu. Maka di bagian epistemologi, batu tersebut dipertanyakan bagaimana caranya batu tersebut bisa terbentuk, kemudian bagaimana tekstur batu tersebut, bagaimana manusia bisa menemukan batu tersebut. Nah, itu dipertanyakan di bidang epistemologi. Kemudian masuk lagi ke bidang aksiologi. Aksiologi untuk apa? Ketika kita sudah mengetahui oh ini itu batu, ternyata terbentuknya karena ini. Kemudian manusia bisa mendapatkan batu di sini. Setelah itu dibahas di bagian epistemologi, di aksiologi kita akhirnya mempertanyakan lagi. Akhirnya untuk apa kalau kita sudah mengetahui batu itu seperti ini, batu itu asalnya dari sini, itu untuk apa pengetahuan tersebut? Apa hubungannya kita mengetahui batu tersebut adalah berasal dari, misalkan berasal kita bisa mendapatkan batu tersebut di pegunungan, itu apa hubungannya? Apa hubungannya dengan secara moral begitu. Jadi dihubungkan kaidah ilmiahnya dengan kaidah moralnya. Oh, ternyata kalau kita sudah mengetahui batu itu kandungannya seperti ini, akhirnya kita bisa memanfaatkan batu sebagai bahan bangunan, kemudian akhirnya kita bisa memanfaatkan setelah kita mengetahui batu itu, oh ternyata bisa dicari di gunung, maka kita bisa mengambil menggunakan pengetahuan itu dengan akhirnya bagaimana caranya kita mengambil batu itu biar bisa dimanfaatkan. Kira-kira seperti itulah simpelnya. Kalau misalkan penjelasan saya salah, saya mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Karena ya saya juga sama sedang belajar.
Kemudian setelah kita tahu apa itu ontologi, epistemologi, aksiologi, akhirnya kita mengaitkan apa sih keterkaitan dari ketiga bidang tersebut, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi sangat berkaitan karena dalam usaha-usaha mencari kebenaran suatu ilmu pengetahuan, maka ketiga aspek ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu sangat dibutuhkan dan sangat berkaitan satu sama lain. Bahkan bisa saya katakan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena ketiganya itu merupakan landasan yang digunakan untuk mengungkap ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, apa sih ilmu pengetahuan itu? Bagaimana ilmu pengetahuan itu? Dan kemana ilmu itu akan digunakan? Jadi untuk apa sih, apa, kemudian bagaimana, dan kemana ilmu itu akan digunakan. Nah, semuanya ini saling berkaitan, jadi tidak bisa ketika dalam mencari kebenaran suatu ilmu pengetahuan kita mengesampingkan atau melupakan salah satu bidang atau uh, mungkin hanya memakai satu bidang saja, itu tidak bisa karena ketiganya ini saling berkaitan dan bisa saya katakan tidak bisa terpisahkan karena sudah urut tadi ya. Jadi mulai dari mempertanyakan apa itu kebenaran, kemudian bagaimana cara kita memperoleh, mencari kebenaran, kemudian dibuktikan setelah kita mendapatkan kebenaran itu kita mau apa dengan kebenaran tersebut, gitu, apa manfaatnya. Jadi eh, akhirnya kan bisa dikatakan bahwa hakikat objek ilmu itu adalah ontologi. Ontologi karena terdiri dari objek materi yang terdiri dari jenis-jenis, sifat ilmu, pengetahuan, dan sudut pandang dari objek tersebut. Sehingga ketika objek tersebut sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah di bidang epistemologi tadi ya, merumuskan masalah, menyusun kerangka pikiran, merumuskan hipotesis, kemudian menarik kesimpulan. Nah, dalam hal ini semua tahapan tersebut itu ada di bidang epistemologi. Setelah melalui tahapan epistemologi itu tadi, merumuskan masalah, menarik kesimpulan, dan lain-lain, maka yang selanjutnya adalah menentukan nilai kemanfaatan suatu pengetahuan atau ilmu tersebut. Nah, menentukan nilai atau kemanfaatan itu ada di bidang aksiologi. Jadi nilai kegunaan ilmu itu tergantung dari manusia yang memanfaatkannya. Nilai yang menjadi dasar dalam penilaian baik buruknya segala sesuatu dapat dilihat dari nilai etika atau agama dan estetika. Nah, aksiologi ini akhirnya memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dapat berjalan dengan jalur kemanusiaan. Sehingga dapat disimpulkan ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam menerangkan kurang jelas ataupun terdapat kesalahan dalam penerangan. Dalam saya menerangkan itu terdapat kesalahpahaman atau saya salah memahami, tolong dikoreksi di kolom komentar ya, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.